Buku Dunia Arab The Arabs A Short History. Pengarang Philip K. Hitti, bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, Amerika Serikat, halaman 152 sampai dengan halaman 155. Bab 13. Kesenian. Sebagai anggota Bani Samyah, orang Arab menunjukkan di dalam buah seni dan puisinya suatu penghargaan yang sejati terhadap hal-hal yang istimewa dan subjektif, dengan suatu perasaan halus terhadap soal-soal kecil, akan tetapi tidak mempunyai kesanggupan untuk menyelaraskan semua bagian-bagian itu menjadi suatu gabungan yang besar. Dalam lapangan arsitektur dan seni lukis mereka pun tidaklah mencapai suatu kemajuan tertentu, sebagai yang dicapainya dalam lapangan ilmu pengetahuan, yang kemudian tidak mengalami kemajuan-kemajuan selanjutnya lagi. Tak satu pun di antara monumen-monumen arsitektonis yang pernah menghiasi kota Baghdad, yang ada meninggalkan bekas-bekasnya. Dua di antara bangunan-bangunan yang terindah dan yang masih terpelihara, yaitu Masjid Umayyah di Damasik dan Gereja Bukit Batu di Yerusalem, seperti sudah diterangkan di muka, adalah berasal dari zaman yang terdahulu. Bahwa di kota Baghdad pernah didapati keindahan dan kemewahan yang besar, hal itu memang diketahui. Akan tetapi kemusnahan yang terjadi dalam perang saudara antara Khalifah Al-Amin dan Al-Mamun serta kemusnahan-kemusnahan yang biasa dan akhir-akhirnya penghancuran yang dilakukan oleh orang Mongol dalam tahun 1258 adalah demikian besarnya, sehingga tempat berdiri kebanyakan istana-istana dahulu tidak dapat lagi dipastikan dewasa ini. Selain dari ibu kota itu sendiri tidak ada puing-puing dari zaman Abbasiyah yang dapat ditentukan zamannya dengan agak nyata di muka pemerintahan Al-Mutawakkil, 847-861, pembangun masjid di Samarra. Masjid umum ini, ongkos mendirikannya 700.000 dinar, berbentuk 4 segi dan busur-busur jendelanya yang bermacam-macam warna menunjukkan adanya pengaruh Ladia. Peninggalan-peninggalan dari zaman Abbasiyah semacam itu seperti yang masih ada di Ranggah, berasal dari akhir abad ke-8, dan di Samarra, memelihara tradisi arsitektur Asia seterusnya, teristimewa arsitektur Parsi, hal mana adalah berlainan dengan bangunan-bangunan Umayyah, yang menunjukkan bekas-bekas kesenian Bizantium Syria. Para alim ulama Islam mempunyai sikap yang menentang terhadap seni rupa dalam segala bentuknya, karena hal ini dilarang oleh Quran. Sebagaimana halnya dengan larangan terhadap anggur yang lebih keras dan terdapat dalam Quran itu, tidak berhasil untuk benar-benar menjauhkan minuman keras dari masyarakat Muslim, demikian pula lah tentangan para alim ulama itu tidak dapat membendung perkembangan seni rupa itu dalam bentuknya yang khas bagi Islam. Telah dikatakan di bahagian muka, bahwa ada seorang khalifah yang menegakkan sebuah patung dari orang berkuda di atas kubah istananya, patung mana mungkin dipergunakan sebagai penunjuk arus angin. Seorang khalifah lain mempunyai kapal-kapal pesiar di atas sungai Tigris. Dibuat menurut bentuk singa, burung raja wali dan ikan paus. Seorang lain lagi mempunyai sebatang pohon yang dibuat dari emas dan perak, bercabang 18 buah dan ditempatkan di dalam sebuah bak besar di istananya. Pada tiap sisi dari bak tersebut berdiri 5 buah patung dari orang berkuda, berpakaian kain sadur dan memegang tombak serta terus-menerus bergerak, seakan-akan patung-patung itu asyik bertempur. Pembangun kota Samarra, Khalifah Al-Mutasim, menghiasi dinding istananya di dalam dan di luar kota dengan berbagai freskol di atas lukisan. Lukisan mana didapati lukisan-lukisan perempuan telanjang. Mungkin lukisan-lukisan fresko itu adalah hasil buatan seniman-seniman Kristen. Pengganti Al-Mutasim yang kedua, yaitu Al-Mutawakkil. Di bawah pemerintahan siapa ibu kota sementara ini mencapai kemakmurannya yang terbesar, menggunakan pelukis-pelukis Bizantium untuk membuat hiasan-hiasan dinding istananya. Di antara hiasan-hiasan dinding tersebut terdapat sebuah lukisan dari suatu gereja dengan rahib-rahibnya, seni lukis dalam dunia Islam, barulah pada saat yang agak belakangan ini dipergunakan untuk kepentingan agama. Dan cabang kesenian ini tidak pernah diperalat oleh religi seperti yang didapati di dalam paham Buddha dan agama Kristen. Kabar yang pertama sekali tentang adanya lukisan Nabi yang dibuat orang, didengar dari seorang musafir Arab dari akhir abad ke-9. Dia melihat lukisan tersebut di dalam istana Raja Tiongkok, akan tetapi mungkin sekali gambar itu ciptaan seorang Kristen Nestorian. Seni lukis Islam yang bercorak agama belum mencapai perkembangannya, yang meluas di muka awal abad ke-14. Tentu sekali, kesenian ini bersumber pada gereja Kristen di dunia timur, teristimewa dari gereja mazhab Jacobit dan Nestorian. Seni lukis Islam yang bercorak agama ini berkembang dengan jalan penghiasan kitab-kitab. Sejak zaman purbakala orang Parsi, kebudayaan siapa diasimilasikan oleh orang Arab, membuktikan bahwa mereka adalah ahli dalam hal membuat rencana hiasan-hiasan dan memilih warna. Karena usaha merekalah,
khas hasil industri muslim mencapai suatu mutu yang tinggi. Yang mendapat kemajuan terutama ialah keahlian bertenun permadani, keahlian mana sudah dikenal orang sejak zaman Raja-Raja Fir'aun Mesir. Untuk menghias kain-kain, orang sangat gemar menggunakan lukisan-lukisan orang berburu dan lukisan-lukisan taman. Tawas dicampurkan kepada cat yang dipergunakan, agar warna itu menjadi tahan lama. Tenunan-tenunan sutra yang dihias, yang merupakan hasil-hasil pertenunan Muslim di Mesir dan Syria, sangat dihargai orang di Eropa pada waktu itu, sehingga para peserta perang salib dan orang-orang barat lainnya lebih menyukai tenunan ini daripada yang lain untuk dipakai sebagai pembalut pusaka-pusaka suci. Dalam lapangan keramik, suatu kesenian yang serupa tuanya dengan Mesir dan Susa. Pembuatan benda, yang berbentuk manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan, demikian juga dengan benda-benda berbentuk geometris dan epigrafis, mencapai suatu gaya penghiasan yang sangat indah, yang tidak mempunyai caranya dalam cabang kesenian Islam yang lain. Ubin Kashani yang dihiasi dengan bunga-bungaan yang dikenal orang, yang didatangkan orang di Damasik dari Parsi. Sangat digemari orang, demikian juga dengan perhiasan-perhiasan mosaik yang dipergunakan orang untuk menghias gedung-gedung, baik sebelah dalam maupun sebelah luar. Di antara semua macam huruf, aksara Arablah yang paling baik untuk dipergunakan sebagai bahan-bahan penghias, dan oleh sebab itu ia menjadi contoh perhiasan yang sangat berpengaruh dalam kesenian Islam. Terutama di Antioquia, Aleppo, Damasik dan kota-kota Punisia seperti Tirus, teknik pembuatan kaca lukis bakar dan kaca yang dihias, dipertinggi mutunya. Di antara bahan-bahan berharga yang ada di Museum Louvre, Perancis, Museum Britania dan Museum Arab di Kairo didapati benda-benda berharga dari Samarra dan Fustat, seperti cerana, cangkir, jambang, kendi dan lampu, semuanya barang-barang keperluan rumah tangga atau masjid, serta dihiasi dengan warna pelangi yang mengkilat atau dicat dengan gelasan yang kebiruan.